Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Terima kasih kepada setiap kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan juga semua saudara yang bersama-sama beribadah online bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 10 berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Mari saudara dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada di gereja ini, maupun di rumah, maupun mungkin yang sedang bekerja di kantor, atau dimanapun saat ini berada dan menyaksikan ibadah ini, mari kita setia kepada Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, senang atau susah,
kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami. Baik tidak baik waktunya Tuhan, Engkau tetap baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini anak-anakmu masih mau datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, Kau penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Biar Kau penuhi kami dengan kebaikan-Mu ya Bapa. Amin. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Ampuni kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami ya Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa buat setiap kami yang hadir pada saat ini. Ini percaya Bapa, ini semua bukan karena kekuatan kami. Ini Kau masih mengasihi kami ya Tuhan. Biar Bapa di surga Engkau hadir bagi setiap kami Tuhan, baik yang melaksanakan ibadah online ya Bapa, sama-sama Engkau berkati setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat para pelayan-Mu saat ini Bapa, WL Sinyal Multimedia, pemusik ya Tuhan. Mari Engkau berkati mereka ya Tuhan, supaya pelayanan mereka Bapa berkenan di hadapan-Mu. Penuhi kami semua dengan hadirat-Mu saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Bapa untuk ruangan ini. Sucikan kuduskan ruangan ini ya Tuhan. Sucikan kuduskan sekeliling kami ya Bapa. Amin. Jauhkan kami dari segala niat-niat jahat, juga mata orang jahat Bapa, supaya kami boleh dengan tenang beribadah kepada-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan awal ibadah kami ini ke tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Namakan pujian ibadah di topan dunia. Haleluya. Yeah.
bernyanyi, kita mengamini setiap pujian kita, amin. Bahwa di badai topan dunia Tuhanlah perlindungan kita, haleluya. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan hormat kami undang doa persembahan. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan, segala hormat, segala puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh hadir di tempat ibadah kami, di gereja-Mu ini Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, ini semua karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, di sepanjang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang menyertai, membimbing kami, melindungi kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya kepadamu kami berlindung Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, banyak beban hidup pergumulan kami ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Banyak permasalahan-permasalahan di segala kehidupan kami Tuhan. Terlebih di saat ini Tuhan, situasi saat ini Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan semuanya Tuhan Yesus. Kami hanya mau berserah kepadamu Tuhan. Karena kami tahu harapan yang tidak mengecewakan hanya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala kekurangan kami. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Yang kami sengaja atau tidak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dari perkataan kami atau tindak tanduk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus hanya kepadamu Tuhan Yesus. Hati ini pun Tuhan, semua anak-anak-Mu yang telah tiba di tempat ini Tuhan. Inilah kami semua Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, mereka berkati setiap hati dan pikiran kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Baik juga Tuhan saat ini Tuhan, mereka tidak hadir saat ini Tuhan Yesus. Mungkin mereka mengikuti ibadah online Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau lah Tuhan yang memberkati mereka Tuhan Yesus dimanapun mereka saat ini berada ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Di sepanjang tahun 2020 Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau yang menyertai memberkati kami hingga kami Tuhan boleh melangkah di tahun 2021 ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, semua kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini pun Tuhan kami datang semua hanya kepada-Mu Tuhan, merendahkan hati kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami tidak berdaya Tuhan, kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau Yesus Kristus Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan yang membimbing kami, Engkau menyertai kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Karena itu Tuhan Yesus, ajar-ajari kami Tuhan, supaya kami Tuhan lebih dekat kepada-Mu, supaya kami boleh berlangkah bersama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, di siang hari ini pun Tuhan sebentar Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan kami ya Tuhan. Sebelum kami mempersembahkan persembahan kami ini Tuhan, mari berkat setiap tangan-tangan kami, setiap hati kami yang mau mengulurkan tangan kami untuk mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Supaya persembahan kami berkenan kepada-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Karena kami tahu Tuhan, persembahan kami bukan untuk persembahan dunia ini, tapi kami mau persembahkan kepada-Mu sebagai persembahan untuk memperlebar kerjaan-Mu Yesus di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, tibalah saatnya kami Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu di tempat kami di sini Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Mari Tuhan Engkau berkati hamba, Engkau berkatkan hamba-Mu Tuhan. Terima Tuhan Yesus, dengan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau memberikan kuasa Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu. Karena kami tahu mujizat-Mu masih ada bagi kami Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Berikan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, agar apa yang kami dengar yang disampaikan oleh hamba di tempat ini boleh kami terima dengan baik Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Untuk itu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kalau masih ada roh-roh jahat, roh-roh iblis, roh-roh ngantuk, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah boleh kami diberkati oleh hanya firman Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, persembahan dijalankan, pujian dinaikkan dengan gambus dan kecapian. Di hadapan-Nya
bahkan 100 kali lipat. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita angkat pujian, masih ada Tuhan. Ini Tuhan saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Hari berbicaralah ya Tuhan, urapi pakai hamba-Mu dan urapi kami sekalian, baik pemirsa dimanapun berada, juga jemaat yang ada di rumah, dimanapun mereka sekarang berada, yang ikut menyaksikan tayangan video ini Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau tolong mereka Tuhan. Terlebih kami yang ada di sini Tuhan, hadirlah dan berkuasalah, bertatalah, berfirmanlah. Maka dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Kenapa luar biasa? Dia tetap ada, amin. Sampai selama-lamanya Dia tetap Tuhan yang ada, dan sampai kapanpun Dia adalah Tuhan yang terus ada. Saudara-saudaraku, saya bersyukur kalau minggu ini kita boleh berjumpa dengan hambanya Bapak Pendeta. Nah, sudah sebulan tidak hadir karena di kampung mereka, dan saya percaya kehadiran hambanya kembali akan membuat semangat bagi kita dan juga semua jemaat yang hadir. Saya melihat kita ganti-gantian ya, tetapi ada yang setia, puji Tuhan, terima kasih. Kami tetap berharap saudara sudah setia. Sebab kenapa? Sebab firman Tuhan mengatakan kita bahwa Tuhan mengenalmu. Itulah tema hari ini, Tuhan mengenalmu, yang kita ambil dalam Yohanes pasal yang pertama ayatnya 43 sampai 51. Yohanes pasal yang pertama ayatnya 43 sampai 51. Ini adalah minggu kedua setelah Epifanias. Artinya Tuhan dekat dan Tuhan mengenalmu. Kita boleh baca bersama-sama atau berganti-gantian saja. Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang 43 sampai 51. Kaum pria ayatnya 43, nanti wanita 44, dan nanti kita sama-sama ayatnya 51. Bersama saya semua kaum pria, Yohanes pasal yang pertama
ayat 43. 1, 2, ya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Bersama-sama kita. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Berbahagia saudara saya yang telah mengenal Tuhan, tentu merenungkan dan akan melakukannya. Tema hari ini adalah Tuhan mengenalmu. Saudara-saudaraku, beda pengenalan kita dengan pengenalan Tuhan. Kalau mungkin kita mengenal manusia itu dari luar, pertama tentu lihat fisik. Lalu kedua, kalau kita punya fam atau suku atau marga, dari marga. Lalu ketiga mungkin dari profesi, atau mungkin banyak melihat dari kulit atau jenis kelamin. Saudara-saudara, sekali lagi, kita hanya terbatas dari luar saja. Tidak ada orang yang tahu dalam kita. Hanya Tuhan yang tahu dengan kita tentang apa dalam hati kita. Maka orang berkata, saya sudah tahu hatimu. Itu berlebihan itu. Dari mana dia tahu? Saudara, sekali lagi, bagaimana mungkin orang tahu hati kita? Jadi saudara, itu namanya sok tahu itu. Tidak ada yang tahu hati manusia selain manusia itu sendiri dengan Tuhan. Amin. Kita hanya bisa lihat dari luar. Sebab sekali lagi saudaraku, kita harus belajar banyak dengan manusia. Tetapi sering orang Batak itu lupa. Ya, katanya aku motor ham katanya kan. Ini ungkapan-ungkapan sumbang, ungkapan-ungkapan yang tidak bisa dapat diterima akal sehat. Tidak ada yang tahu hati kita selain Tuhan. Sebab sekarang kali ini kata tentang ini Tuhan mengenalmu. Saudara, Yesaya pernah bernubuat. Dikatakan Yesaya sebelum kita pun ada dalam rahim ibu kita sudah dia kenal. Luar biasa ya. Sebelum kita pun dalam rahim ibu kita ada sudah dia kenal. Sebab sekali lagi, tidak ada yang dapat bertahan, tidak ada yang dapat bersembunyi, tidak ada yang dapat lari dari Tuhan. Mas pun berkata, kemana engkau pergi menjauh rohmu? Ke gunung pun engkau ada di sana, ke seberang laut pun engkau ada di sana, ke balik gunung pun Tuhan ada. Dimanapun Tuhan ada, tak ada yang bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab saudara, sekali lagi, ketika waktu itu, ya, ketika waktu itu Daud melarikan diri karena buruan Saul. Alkitab berkata tidak ada yang bisa bersembunyi, kemana pun tidak bisa, ke lereng gunung, di bawah laut, seberang laut, dimanapun Tuhan bisa tahu. Maka dia bilang tadi tema ini, Tuhan mengenalmu. Kalau saudara sudah bersuami istri mungkin 30 tahun, mulai baru bisa mengenal satu dengan yang lain. Itu pun belum bisa semua. Ada banyak sampai mati tidak tahu hatinya. Tetapi kita belajar hari ini, saya melihat tema ini sangat menarik. Ada 3 tokoh di sini. Pertama adalah Yesus, tokoh yang utama ya. Dialah bintang filmnya. Lalu tokoh kedua adalah Filipus.
Tokoh ketiga adalah Nathanael. Lalu peran pemain cadangan adalah Andreas dan Simon Petrus. Saudara, saya coba sampaikan ini dengan saudara supaya saudara semakin mantap. Saudara, sekali lagi, pernah ingat saudara tentang Filipus? Filipus dan Andreas pernah mereka satu saat waktu Yesus buat KKR. Waktu itu tengah sudah sore hari, lalu tidak ada makanan. Lalu Filipus mulai berargumen dengan Yesus. Kenapa harus berkata begini? Suruh mereka duduk dan kasih mereka makan. Filipus, dia adalah seorang yang pintar, seorang yang cermat, tetapi setia. Soalnya sekali lagi, Filipus itu adalah laki-laki, nama laki-laki yang setia dan cerdas, cermat. Waktu itu dia mencoba mengkalkulasi. Dia bilang, guru, tidak mungkin. Kalaupun kita belanja ke kota, tidak mungkin bisa kasih orang makan 5.000. Itu menurut analogi daripada Filipus. Tetapi di sana juga ada Andreas. Andreas ini guru sekolah minggu. Dia mencoba menenangkan banyak orang. Waktu itu ada di situ murid sekolah minggu, muridnya. Dia berkata kepada guru, "Guru, di sini ada muridku. Saya tahu pasti itu murid itu pasti anak hamba Tuhan atau paling tidak anak yang rajin bergereja." Kenapa saya tahu begitu? Karena anak ini sangat mau memberi dengan murah hati. Biasa anak kecil susah diminta. Tapi anak ini berkata, ketika kata Andreas, "Sini dulu rotimu sama ikanmu," langsung dikasih. Saya berpikir begini, tidak mungkin begitu mudah anak kecil ini memberikan itu kalau dia tidak diajar orang tuanya. Berarti lihat, paling tidak orang tuanya suka bergereja atau anak hamba Tuhan. Ketika Andreas berkata, "Bagi dong rotimu dan kuemu," langsung dikasih. Dia berkata kepada guru, "Di sini ada muridku punya 2 ikan 5 roti, bawa sini," kata Yesus. Lalu itulah yang diangkat Yesus dan didoakan, maka kenyanglah 5.000 orang laki-laki, belum wanita dan belum anak-anak, belum opa oma. Saya boleh kalkulasi itu ada sekitar 20.000 orang. Hanya modal dasarnya ada seorang anak sekolah minggu yang baik hati. Itukah mungkin si Yosafat, ataukah mungkin itu si Timothy, atau mungkin itu si Glenn, atau itu mungkin si apa namanya, siapa lagi yang sekolah minggu hadir? Si siapa lagi nih? Glenn ya udah tadi. Aldren, terus Eben, siapa lagi? Ya, mungkin saja mereka ini ketika mungkin berkata, Andreas kan guru sekolah minggu juga, dia berkata, "Sini dulu Glenn, kuemu." Lalu kalau orang tuanya tidak pernah ajari, pasti berkata, "Nggak mau ah." Saya percaya Pak Siburia pasti sering ada di rumah. Kalau ada yang minta, "Nak, kasih gitu ya." Haleluya. Lihat, kenapa saya buka ini? Supaya menarik cerita ini. Tadi ada tokoh pertama adalah Yesus. Tokoh kedua adalah Filipus. Ketiga adalah Nathanael. Saudara, Nathanael artinya adalah hadiah dari Tuhan. Jadi kalau saudara, saya lihat di apa, Pak Senturi dan bikin nama anaknya, siapa yang bikin apa? Kemarin saya lihat di apa, di grup kami, dibilang mama, siapa yang bikin? Hah? Tambahkan dulu Nathanael ya. Jadi kita buat dulu. Siapa nama bikin kemarin? Nama kamu? Jordan Nathanael ya. Jadi ini resmi, kita buat dulu nama anak Pak Senturi, Jordan Nathanael ya. Supaya kenapa? Supaya hadiah dari Tuhan ini. Ya, jadi lebih begini. Saya coba kemas dalam rapi, ada 3 hal pertama hari ini. Tokoh pertama
mau diperkenalkan, tetapi harus melalui. Ini lihat ya, tokoh pertama Yesus Kristus diperkenalkan harus melalui seorang yang bernama Filipus. Ternyata tidak mudah jadi seorang pemberita. Harus pintar ternyata. Filipus dipilih Tuhan, orang yang cerdas, orang yang setia. Berarti lihat, ciri pertama adalah orang pemberita itu adalah harus cerdas dan setia. Tidak boleh hanya setia, harus cerdas, atau tak boleh hanya cerdas, harus setia. Kenapa saudara? Ternyata pemberita itu perlu dikemas dalam satu kemasan rapi. Dia harus setia, artinya tidak boleh anggot-anggotan. Kalau lagi mau, iya, kalau enggak. Nggak boleh begitu, lihat. Dia harus cerdas dan dia harus setia. Itulah Filipus. Jadi saudara-saudaraku, hari ini kisah ini membuat kita belajar ternyata menjadi pemberita firman Tuhan itu tidak boleh asal, harus ada kesetiaan dan harus cerdas, harus cakap. Maka dikatakan dia harus tulus seperti merpati dan seperti ular? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itulah tipikal seorang pemberita. Dia harus cerdas dari situasi dan dia harus tulus, setia, tulus itu sama. Jadi baik-baik ya, luar biasa sekali di pembentuan ini. Ya, tadi sebentar langsung kita lihat di dalam apa? Dalam ayatnya yang ke apa? Ayatnya ke-48. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Dengar baik ini. Ternyata lihat, jauh sebelum Filipus memperkenalkan Yesus kepada Natanael, Yesus sudah jauh-jauh dari jauh melihat Natanael. Artinya apa saudara? Dengar baik ini. Sebelum saudara pun datang ke gereja ini, Tuhanlah yang membangunkanmu tadi, Tuhanlah yang menarikmu tadi, Tuhanlah yang membawamu ke sini. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kalau hanya karena pasar lagi, saudara mungkin tidak hadir di sini. Tapi karena Tuhanlah membangunkanmu, Tuhanlah yang menarikmu, dan Tuhan berkata, ayo ke gereja, ayo berjumpa dengan aku, kata Tuhan. Itu yang pertama. Lalu kedua adalah fungsi Filipus memperkenalkan Yesus. Itu sekarang saya khotbah ini. Saya sekarang ini belajar memperkenalkan Yesus sebagai saudara. Kenapa? Karena saya bagaikan Filipus yang harus cerdas, yang harus tanggap memberitakan firman itu. Harus saya mampu menerangkannya secara jelas supaya saudara mengerti siapa Yesus itu. Dia adalah apa tadi? Apa dia bilang tadi? Apa dia bilang tadi? Dia apa dia bilang? Coba kita lihat tadi. Ada satu pengungkapan tadi. Enggak, yang kita baca tadi. Yang segala zaman, apa? Yang mana, yang berapa itu, Pak? Loh, itu kok gak bisa lihat semua. Iya. Kita lihat dulu ayatnya apa ya? Filipus bertemu dengan Natanael, berkata kepada, kami telah menemukan dia yang disebut apa? Oleh Musa dalam kitab Taurat, oleh para nabi, Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kedua, kata Natanael kepadanya, mungkinkah suatu umat dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang berjalan dan berkata kepada dia, lihat, inilah seorang Israel apa? Sejati. Artinya tak berubah. Yesus tak pernah bisa diubah situasi, keadaan, zaman apapun. Dia adalah Israel sejati yang tak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya dikatakan dia tak pernah berubah. Saudara, yang pertama perlu. Kenapa? Kalau Yesus berubah-ubah, kita akan bingung melihatnya. Tapi kata tadi, dia adalah Israel sejati yang tak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya bangga dan senang. Kenapa?
Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tak pernah bisa berubah, tidak pernah diubah oleh zaman, keadaan, situasi apapun. Meskipun kata kitab, meskipun langit dan bumi runtuh semuanya, Yesus tetap Tuhan. Meskipun laut, semua bumi hangus, Yesus tetap Tuhan. Meskipun apa yang terjadi di dunia sekarang ini, meskipun COVID ini terus merajalela, Yesus yang kamu sembah, Yesus yang kulayani adalah Yesus yang tak pernah berubah. Saudara bangga tentunya. Kenapa? Dia Allah yang setia permanen. Dia Allah yang baik permanen. Dia Allah yang berkuasa permanen. Dia Allah yang tak pernah berubah permanen. Dia Allah yang terus ada mujizat permanen. Dulu, sekarang, masih ada Tuhan permanen. Haleluya. Dia tak pernah bisa berubah dan tak pernah bisa diubah dan takkan pernah akan berubah. Dia adalah Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini yang pertama. Hari ini tentu kita bangga. Kenapa? Saudara, tidak sia-sia. Kalau saja Tuhan berubah-ubah, kita akan bingung. Sekarang begini, besok begini. Tapi syukurlah, Dia adalah Tuhan yang tak berubah. Maka persembahanmu, doamu, air matamu, apa yang kau taburkan, apa yang kau buat, tetap permanen, tidak pernah hilang. Kenapa? Karena Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita memberi harap kepadanya, Tuhan yang kita memberi korban kepadanya, Tuhan yang kita yang memberi persembahan kepadanya adalah Tuhan yang tak pernah berubah. Artinya seluruh persembahan kita, seluruh doa kita, seluruh air mata kita tetap untuk selama-lamanya. Betapa bahagia saudara. Yang kedua, kita lihat yang kedua ya. Yang kedua ini menarik sekali. Tadi yang kedua ayatnya yang ke-44. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Dengar baik ini. Ini disinggung. Ini adalah pemain cadangannya. Andreas dan Petrus itu tak tertinggalkan. Kenapa? Karena Filipus, Andreas itu mereka bagaikan satu ring pertama. Mereka lah ring pertama. Dalam kemana Yesus berada, selalu mereka adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan. Saudara, ini kisah sejarah. Dia adalah ring pertama. Setelah dialah baru ada yang lain. Maka dengan pendengar, apa kata Petrus? Guru, kalau semua meninggalkanmu, aku takkan. Haleluya. Itu kata Petrus. Namun sayang, Petrus pernah menyangkal. Kenapa? Karena waktu itu Roh Kudus belum turun, maka kedagingan Petrus membuat dia takut. Tapi dengar, setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun dan Petrus diurapi Roh Kudus, apa terjadi? Petrus berkata, mati pun aku mau. Dan terbukti Petrus itu mati karena Tuhan. Dan dia rela tersalib, terbalik. Saudara dengar baik, luar biasa keadaan Petrus. Sebelum dia dapat Roh Kudus memang dia menyangkal, tapi setelah dia Roh Kudus dia mati karena Tuhan. Dia siap mati martir. Dan bahkan dia tersalib, terbalik. Dia siap. Kenapa? Karena Roh Kudus yang membuat dia berapi-api. Sekali lagi saudara, hari ini aku khotbah kali. Sebentar lagi akan terlalu jam 1, nanti jam 5 ke ID. Saudara dengar baik, tadi pagi sudah jam 7 sudah diapa. Tidak satu pun lelah. Kenapa? Itulah Roh Kudus yang menjadi Parakletos begitu, yang terus bersamaku dan menjadi alos benteng kekuatanku. Sehingga apa? Aku tidak gentar berkata, kalau bukan karena Tuhan Yesus, aku pasti sudah jatuh, aku pasti sudah sakit, aku pasti sudah drop. Tapi karena Roh Kudus dan Yesus Kristus, Dia memberi pertolongan bagiku. Sehingga puji Tuhan, aku tak pernah lelah. Saudara doakan terus.
hambanya biar jangan hamba yang cengeng, biar jangan hamba yang takut, biar jangan hamba yang pakai logika semata. Sekali lagi tadi, Filipus memang pakai logikanya, tapi dengar baik, perlu di gereja ada orang yang pintar, perlu di gereja, perlu di rumah tangga, perlu di perusahaan, perlu di mana-mana orang yang pintar. Kenapa? Untuk mengelola, untuk manajemen, untuk membuat semua sistem yang baik. Kalau semua orang bodoh, masalah. Tapi juga ya, perlu seperti Andreas. Andreas apa? Dia tak peduli apa dia bilang Andreas. Dia percaya dengan apa yang ada. Dia bilang apa? Guru, di sini ada anak sekolah minggu punya hanya 2 ikan. Lihat, perlu rupanya seorang tipikal, seorang apa? Seorang seperti Andreas. Jadi lihat, tidak cuma hanya orang pintar, juga perlu orang yang polos. Amin. Haleluya. Haleluya. Andreas Paulus berkata, guru, jangan ragu guru, di sini ada seorang murid sekolah minggu. Dengar baik, lihat. Di samping ada orang yang cerdas seperti Filipus, juga perlu ada orang yang polos. Itulah Andreas. Dia memberikan kepada Yesus 2 ikan dan 5 roti, dan terbukti terjadi mujizat. Lihat, ketika orang pintar digabung dengan orang yang tulus, saya ulang lagi, ketika orang pintar digabung dengan orang tulus, maka saya percaya gereja, perusahaan, baik rumah tangga akan bertumbuh kembang. Kenapa? Karena kedua ini adalah pribadi yang perlu dibutuhkan. Jadi jangan saling menyalahkan. Ketika ada temanmu yang polos, jangan anggap rendah. Atau ketika ada orang yang pintar, jangan juga anggap kamu apa. Jangan silau. Semua butuh, perlu manajemen, perlu ketulusan, juga perlu kejujuran. Dan saudara tahu yang terakhir, perlu juga seperti Nathanael. Apa itu? Dia dengan sigap mempertimbangkan. Dia berkata, mana mungkin dari Nazaret? Dengar baik, itu perlu sesuatu kupasan supaya jelas. Lalu saudara dikatakan, lihatlah itulah dia, Israel sejati. Lalu Satan berkata, hei Nathanael, dari jauh pun kamu sudah saya kenal. Dengar baik, orang-orang seperti ini juga perlu di gereja. Orang-orang apa? Yang benar-benar setelah tahu langsung ikut, tak banyak lagi komentar. Tadi perlu Filipus orang cerdas, perlu Andreas orang yang tulus, juga perlu Nathanael orang yang ingin tahu tapi harus bertobat. Saudara jangan sekali. Lalu ketiga, terbaik yang ketiga ini. Ayatnya yang ke-47. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab apa Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau dari pohon ara. Kata Nathanael, lihat begini. Kata Nathanael apa kepadanya? Rabi, engkau anak Allah. Nathanael adalah memang orang yang perlu hati-hati, tapi setelah dia tahu, langsung dia sungguh-sungguh. Ada banyak anak Tuhan sudah tahu nggak sungguh-sungguh. Ada banyak anak Tuhan memang kritik, tetapi sudah jelas tahu, tetap bertahan pada prinsipnya, malu mengakui. Tapi Nathanael tidak. Ketika dia mencoba mengkritik, mana mungkin dari Nazaret, tapi setelah dia tahu, apa dia bilang? Benar engkau Mesias. Haleluya. Lihat, tipe kan di gereja, baik dimanapun, ketika kita mengkritik, kalau sudah jelas, jangan lagi melawan, harus mengakui. Rata-rata orang-orang yang belum bertobat itu tidak mau mengakui. Kalau dia mengkritik itu terus mempertahankan kritiknya, karena malu mengakui. Tapi puji Tuhan hari ini kita ada tipikal 38. Pertama, tipikal Filipus yang cerdas dan setia. Kedua, tipikal Nathanael yang kritik, tetapi setelah dia tahu langsung ikut. Dan ketiga, tipikal Andreas, orang yang lugu dan polos. Ini kita butuhkan akhir zaman ini. Dengan baik, semua ini
Apa kata Yesus tadi? Aku sudah mengenalmu. Maka di antara kita yang hadir di sini, baik pemirsa dan berada cuma di rumah, Tuhan tahu keadaanmu di rumah. Tuhan tahu keadaanmu, hai pemirsa. Tuhan tahu keadaanmu, hai jemaat. Apapun sekarang keadaanmu, Tuhan tahu. Tanpa kamu pun harus berdoa. Sesungguhnya Tuhan sudah tahu. Hanya di sini yang Tuhan minta. Adakah engkau cerdas? Adakah engkau polos? Adakah engkau mau bertobat? 3 hal ini. Kecerdasanmu biarlah membuatmu dekat dengan Tuhan. Kepolosanmu juga membuatmu percaya dengan Tuhan. Juga kritikmu pun membuatmu menjadi tunduk dan menjadi ikut dengan Tuhan. 3 hal ini hari ini kita melihat. Lalu kesimpulannya, apa tujuanmu bergereja? Apa tujuanmu bergereja? Apa tujuanmu datang ke Tuhan? Apa tujuanmu datang ke gereja? Dengan baik hari ini, satu hal saja. Percayai, Yesus adalah Israel sejati. Itulah puncak pengajaran hari ini. Yesus adalah Israel sejati. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karenanya, percayai dia. Pegang kokoh apa yang dia perintahkan. Lakukan apa yang diperintahkan. Percayalah, apa yang dijanjikan, Yesus tetap setia. Kalau dia berjanji, dia pasti menepatinya. Kalau dia berjanji, dia pasti menggenapinya. Terbukti, dia janji, aku pergi ke surga dan aku akan mengirimkan Roh Kudus. Sudah terbukti. Ketika hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke bumi ini dan semua menikmati. Waktu itu 17 bahasa sekaligus. Waktu hari Pentakosta terjadi ledakan-ledakan bahasa-bahasa roh. Itu bukti yang pertama. Kedua, setelah itu kuasa Roh Kudus merajalela. Semua hamba Tuhan, semua nabi-nabi, semua para hamba Tuhan dan rasul bernubuat, berbahasa-bahasa roh dan mengadakan banyak mujizat. Yang ketiga, kalau dia berjanji, dia datang kembali. Percayalah. Percayalah. Abdul berkata, jangan gelisah hati. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Dan kata kitab, kalau sudah selesai, aku akan datang menjemputmu. Supaya di mana aku berada Tuhan, kamu pun saya pun ada di sana. Ini goal kita. Ini tujuan kita. Dia Israel sejati. Janjinya dia pasti genapi. Satu sudah ditepati. Dia mengirimkan Roh Kudus. Saya percaya juga hal yang kedua, dia datang kembali nanti untuk menjemput kita semua. Gereja Tuhan akan terangkat. Dengar baik ini. Gereja Tuhan akan terangkat. Salah satu gereja Tuhan adalah GPDI Rehoboth Sheba. Akan terangkat bersama dengan dia. Saya tidak ragu ini. Olehnya, tetap pegang apa yang ada padamu. Jangan lepaskan. Imani terus bahwa salah satu gereja GPD Rehoboth Sheba adalah salah satu gereja di antara ribuan gereja yang akan Tuhan angkat. Ketika kelak antikris merajalela, ketika kelak antikris menguasai bumi ini, Alkitab berjanji kita akan dibawa ke tempat pengasingan. Kapan? Selama 2 fase. Fase pertama 3,5 tahun. Di situ masa antikris menguasai bumi. Lalu kedua 3,5 tahun lagi. 7 tahun itu adalah masa antikris menguasai bumi ini. Tapi gereja Tuhan, tapi anak Tuhan, tapi saudara dan saya, Tuhan akan angkat. Tuhan taruh di pengasingan. Di sana akan ada padang gurun, akan Tuhan ubah. Padang pasir akan Tuhan ubah menjadi padang rumput yang hijau. Lalu setelah itu kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun.
1000 tahun damai. Rehoboam salah satu menjadi pemimpin di negeri ini. 1000 tahun damai. Setelah itu baru kita ada pengangkatan untuk di surga selama-lamanya. Saudara, betapa bahagia kita. Itulah tadi maksud saya. Saudara harus dengarkan baik ini. Buat apa Filipus menyampaikan kabar baik kepada Natanael? Agar Natanael percaya. Saudara pun hari ini dengar baik. Percayalah, tempat kita sudah Tuhan siapkan. Percayalah, Rehoboam Sheba salah satu gereja yang Tuhan siapkan tempatnya. Olehnya jangan ragu dan jangan pernah gusar. Kalau berkata bagaimana COVID ini, jangan takut. Biarkan terus itu ada, asalkan imanmu tak goyah. Percaya tadi, Yesusmu adalah Israel sejati. Kasihnya, kuasanya, kehebatannya, ketuhanannya tak pernah berubah. Kalau dulu dia bisa lenyapkan seluruh wabah penyakit, sekarang pun bisa. Kalau dulu dia bisa teduhkan ombak, sekarang pun bisa. Kalau dulu dia bisa buat yang mati boleh hidup, sekarang pun bisa. Artinya apa, saudaraku? Jangan pernah ragukan. Bergantung penuh sama Tuhan. Dan katakan, Tuhan, jangan tinggalkan aku sedetik pun. Di luar Tuhan, kita tak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima. Haleluya. Amin. Kita berdoa Tuhan kita. Ketika aku hadapi kebenaran, ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu bagaikan persimpangan. Kalau engkau menyimpang ke kanan ke kiri, engkau tenggelam. Teruslah berjalan. Tuhan kita adalah jalan kebenaran. Jangan pernah menyimpang kepada jalan yang lain. Meskipun kamu lihat sepertinya tidak ada jalan, tetap percaya. Dia adalah Hunos. Dia adalah jalan. Dia adalah kebenaran. Bagaikan bangsa Israel, waktu mereka sudah mentok, Mesir mengejar dari belakang, di depan ada laut. Tapi Musa
tetap percaya pada Tuhan. Saudara dengar baik. Saat tiada jalan, Tuhan bicara kepada Musa. Musa, letakkan tongkatmu ke air. Di saat tak ada jalan, Lord Jesus, di saat tidak ada jalan keluar, dengar baik hari ini. Seandainya keadaan dunia semakin kacau, seandainya COVID di mana-mana melanda, tidak ada jalan keluar bagimu, pegang kokoh janji Tuhan hari ini. Percaya sama Tuhan. Dia Israel sejati. Dia tak akan meninggalkanmu. Dia tak akan membiarkanmu. Dia pasti melindungimu. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang mengasihimu. Dia Tuhan yang menjagaimu. Dia Tuhan yang tak terlelap. Dan jika engkau sekarang keadaanmu sudah mentok, ada mungkin bebanmu yang seakan tak bisa kau pikirkan lagi. Tidak ada pertolongan kepada manusia. Datang pada Tuhan, berharap sama Tuhan. Percayalah, seperti Israel, hanya dengan tongkat saja maka air terbelah dua. Tidak ada kekuatan Musa, tidak ada kekuatan Musa mau membela hidupnya, mau membela umatnya. Tetapi di sana ada Tuhan hadir. Tuhan bicara kepada Musa, letakkan tongkatmu ke air Musa, dan air terbelah dua. Saudara, tidak ada persoalan yang tak bisa kau selesaikan dengan firman Tuhan hari ini, dengan janji Tuhan hari ini. Mungkin kamu divonis dokter, mungkin kamu divonis manusia, tapi ada Tuhan hari ini yang menjaminmu. Amin. Dia tidak ragu berkata kepadamu, seperti kata Filipus kepada Natanael, percayalah, Dia Israel sejati. Dia tidak pernah berubah. Semua cuma berdiri. Haleluya. Janjimu seperti iman ini. Iman janji Tuhan. Haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersihkan. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam Tuhan, dan ku tahu betapa dalam dan ku tahu betapa dalam. Seperti Tuhan menolong orang Israel, demikian halnya hari ini. Kalau kau percaya pertolongan Tuhan, bersama katakan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Nya, dan ku tahu betapa dalam kasih. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
Tuhan gereja-Mu ini Tuhan. Kami merasa Engkau sepenuhnya hadir di sini, telah meneguhkan iman kami seperti Engkau meneguhkan Nathanael. Di saat Nathanael mengkritisi keilahian-Mu, di saat Nathanael meragukan keilahian-Mu, tapi dengan lembut Engkau berbicara kepada Nathanael, Nathanael, percayalah kepada Tuhan. Mungkin kami pernah seperti Nathanael, pernah meragukan keilahian-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini jelas firman-Mu berkata, Engkau Israel sejati yang tak pernah berubah Tuhan. Tuhan, kalau dahulu kuasa-Mu turun di rambut ini Tuhan, hamba minta khusus berdoa bagi ibu kami, ibu yang kami kasihi, istri hamba-Mu pendeta dan Bapak Tuhan Lisnawati Burmanullah. Kami berdoa di sini sekarang, kami mau buktikan kuasa Tuhan yang tak pernah berubah. Maka otoritas dalam nama Yesus, jantung Lisnawati Burmanullah, di dalam nama Yesus sembuh, di dalam nama Yesus pulih. Bukan hanya jantungnya, seluruh yang membuat tubuhnya lemah. Hamba tidak tahu Tuhan, tapi apapun unsur-unsur itu, hari ini oleh bilur-Mu lenyap. Juga dimanapun pemirsa sekarang berada, yang sedang ketakutan bergereja, hamba lepaskan roh keberanian, hamba lepaskan roh keberanian dalam nama Yesus. Biarlah jemaat-Mu berani datang ke rumah Tuhan. Kalau saja mereka ke pesta berani, kalau saja mereka ke arisan berani, kalau saja mereka pasar berani, rumah-Mu adalah rumah-Mu Tuhan. Disinilah Engkau berkuasa. Tuhan, tolong semua mereka Tuhan. Kami sadar mungkin rasa takutlah dengan mereka, tapi hari ini Tuhan, kami lepaskan roh keberanian bagi mereka dan bagi kami yang hadir di sini Tuhan. Ada keluarga yang Tuhan mereka sudah tak berdaya lagi Tuhan. Tidak ada lagi pertolongan yang lain. Bapa, aku mengangkat tangan kepada-Mu Tuhan. Aku percaya karena Tuhan buat mujizat untuk umat-Mu Israel. Musuh mereka sudah mengejar dari belakang. Maka dengan pertolongan Tuhan, hanya dengan tongkat Musa, jalan keluar ada bagi bangsa Israel. Demikian pun Tuhan bagi umat-Mu yang sedang mengalami himpitan, tekanan. Aku berdoa dalam nama Yesus, terbukalah jalan. Hamba-Mu percaya Tuhan, jalan-Mu bukan jalan kami, cara-Mu bukan cara kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Di saat kami tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu menolong kami. Demikian Tuhan, jika ada di sini yang karena penyakit mereka tidak berhasil menjalankan misi hidup mereka, maka seiring firman-Mu hari ini Tuhan, Engkau Yesus Israel sejati yang tidak berubah kuasa-Mu Tuhan, maka aku berdoa dalam nama Yesus, seluruh penyakit apapun dalam tubuh umat-Mu hari ini
lenyap. Yes. Hari ini lenyap, hangus. Lalu terbitlah sukacita kami karena Tuhan. Terima kasih Tuhan kami. Bapak, khusus ku berdoa karena ini adalah jam doa bersama seluruh Indonesia. GPDI berdoa untuk COVID-19. Karena tanggal 10-11 GPDI mengadakan MUBES, maka hari ini adalah doa bersama seluruh Indonesia, bersama dengan gereja-gerejamu seluruh Indonesia, bersama dengan hamba-hambamu, bersama dengan para gembala sidang, bersama dengan pengurus-pengurus wilayah, bersama dengan BPU, bersama dengan ketua panitia dan panitia seluruhnya. Kami berdoa dalam nama Yesus, COVID-19 tidak lagi berkuasa, tidak lagi berkuasa, sehingga kami bebas, dan kami akan bebas bermubes pada tanggal 9, 10, 11 bulan Februari 2021 Tuhan, untuk memilih pemimpin GPDI 5 tahun ke depan. Bapa di surga, kami percaya Tuhan hari ini doa ini yang kau dengar. Sebentar Tuhan kami juga mau berdoa, mau persembahkan persembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami atas firman-Mu. Bapa, tolong kami semua dalam keterbatasan kami harus berbagi. Tuhan, teguhkan iman jemaat-Mu. Mereka mempersembahkan bukan kepada jurang, tapi mereka mempersembahkan kepada Allah yang kami sembah. Dan Allah sanggup membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan apa yang tidak ada menjadi ada, dan apa yang mustahil bagi kami menjadi tidak mustahil karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Sudah berkati? Iya, kita berharap kepada Tuhan. Kesempatan sudah makan. Katakan kepada Tuhan, berbahagialah. Haleluya. Dengan rasa syukur dan rasa kagum kami kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhir. Terima kasih buat pemimpin pujian, terima kasih buat tim worship leader, singer, pemusik, multimedia, kameramen, kolektor, doa pembukaan, doa persembahan. Dan terima kasih buat kehadiran semua umat-Mu. Mereka telah meninggalkan rumah mereka,
mereka datang untuk menerima janji Tuhan. Sebentar Tuhan janji itu kan mereka mau pulang. Namun Tuhan, sebelum mereka pulang, izinkan hamba berdoa. Seluruh persembahan kami Tuhan, persembahan pertama, kedua, dan nanti untuk persembahan yang ketiga, untuk dana sosial pembangunan, juga ucapan syukur dan persepuluhan kami. Tuhan, biarlah semuanya ini menjadi persembahan kami yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya seperti Engkau menerima persembahan daripada Habel, maka demikianlah Tuhan persembahan Rehoboam Seba ini, terimalah menjadi persembahan yang mengguncang sorga, sehingga langit terbuka dan turunlah berkat-Mu sampai berkelimpahan. Tuhan, tak sampai di situ, kami ingin buktikan Tuhan, dan di firman hari ini, Engkau adalah Israel sejati. Bapa, kami percaya sepenuhnya. Sebentar Tuhan, kami berencana untuk minggu depan ada penghiburan bagi keluarga yang baru berduka, bahkan keluarga yang sudah 3 bulan yang lalu berduka. Tuhan Yesus, kami rencana minggu depan akan ada penghiburan di sini untuk keluarga Bapak M. Senturi Borsaragi, di mana bulan 10 yang lalu Tuhan, orang tua kami yang kami kasihi, Bapak A. Senturi, yang sudah mendahului kami Tuhan belum buat untuk mereka Tuhan penghiburan. Inilah kelemahan kami Tuhan, yang antara kami tidak ada yang saling mengingatkan. Bapak, ampuni kami Tuhan, ampuni gereja-Mu Tuhan. Kedua Tuhan, minggu kemarin saudara kami keluarga Utapea telah mendahului kami Tuhan, Bapak Hakim Utapea. Maka Tuhan, kedua keluarga ini akan kami hibur hari Minggu Tuhan di sini selepas ibadah. Tuhan, tolonglah kami semua agar kami memberikan hati untuk hadir hari Minggu Tuhan, baik yang di rumah yang dengarkan ini, agar juga mereka hadir dan boleh beribadah bersama-sama, memberikan penghiburan kepada 2 keluarga sekaligus. Dan Tuhan, 3 keluarga yang telah dikaruniai anak Tuhan, kami pun tak bisa kunjungi dan tak bisa Tuhan kami ke sana buat acara. Pertama, keluarga Bapak kami Tuhan, Bapak Nasib Nabi Tupulu, Bapak El Marbun, Bapak T. Siburian. Tuhan, mereka juga sesungguhnya kami akan buat ibadah di rumah mereka, tapi karena situasi Tuhan saat ini, kami belum bisa Tuhan ke sana. Di Tuhan hari Minggu Tuhan, kami sekaligus memberikan ucapan selamat kepada mereka Tuhan. Dan kalau pernah anak kami Tuhan Timothy dirawat, kami pun Tuhan tidak buat acara. Tuhan Yesus, banyak hal Tuhan yang kami bisa lakukan, tapi Tuhan hari Minggu kami sekaligus Tuhan, kami akan buat semua menjadi baik. Dan inilah terakhir Tuhan, dan kami akan mencegam. Kami percaya Tuhan, Yesus yang kami layani, Yesus yang tak berubah, yang akan membuat kami menjadi bahagia bersama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau pulang Tuhan sebentar. Biar kami pulang Tuhan dalam sejahtera. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu dan pulanglah. Maka di minggu kedua setelah Epifanes ini, di mana Tuhan mengenal kami, olehnya kami sebentar akan percaya dan menerima. Maka turunlah berkat Tuhan, anugerah yang besar oleh Bapa yang di surga, dan cinta kasih yang sempurna oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dan para sekutu Roh Kudus-Nya lah menyertai kami bersama saat ini, besok, lusa, sampai Maranatha. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima
3 kali haleluya. Haleluya. Haleluya.